Halo, selamat sore. Good evening my friends anywhere everywhere ya. Buat yang udah bergabung, terima kasih ya teman-teman. Tema kita pada saat ini ya, saya sambil makan ya. Makan buah. Tema kita membahas tentang memperdebatkan God. Ada yang nyebutnya God, ada yang ilah, ada yang menyebutnya Tuhan yang Maha Kuasa, ada yang menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Ada yang nyebutnya Yod He Vav He atau YHWH. Kalau di Alkitab itu artinya aku ada yang aku ada. Yang Maha ada, gitulah gampangannya ya. Yahweh itu artinya yang Maha ada. Kalau yang nyebut dirinya dia aku adalah aku ya. Yeh. Kalau Yahweh artinya dia yang Maha ada gitu ya. Kalau bahasa Jawanya Hono. Maka di Jawa itu, di filsafat Jawa ada Hono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyonyo, Mogo Botongo. Kalau di bahasa Bali, Ane cara ke Date Sawale. Sama. Hono, Ono, Ana. Kalau bahasa Indonesia Ana, tulisannya Ana, bacanya Ono. Dialah yang sering diperdebatkan oleh banyak orang. Nah, teman-teman, bisa dibilang 70% sampai 80%. Jadi nggak semua ya, tapi 70% sampai 80% orang yang memperdebatkan dia itu, Sang Maha Ada itu biasanya adalah orang-orang yang belum pernah mengalami atau bertemu atau berjumpa atau merasakan hakikatnya. Makanya sering berantem. Ya. Ketika orang bicara tentang Sang Maha Kuasa atau Yahweh atau Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Sang Maha Dewa, Sang Hyang Widiwase, ada yang nyebutnya Tan Keno Kiniro Kinoyo Ngopo. Kalau belum ketemu hakikatnya, belum pernah mengalami, tapi membicarakan, ya jadinya berdebat, menghayal, berhalusinasi, konsep ketemu konsep. Ini saya lagi makan dondong ini ya. Dondong opo salah. Ya ini dondong. Dondong ini enak teman-teman. Dimakan pakai. Nah ini ada bumbu buah. Ya, saya ini tidak di endorse ya. Cuman sekedar berbagi aja. Dondong paling enak dimakan sama ini teman-teman. Bumbu buah. Ya, bumbu buah ini enak banget ini. Ini kalau makan buah-buahan yang agak kecut-kecut gitu. Yang masam tuh enak banget pakai ini. Kita lanjut ya teman-teman. Jadi kalau Anda belum pernah makan dondong, atau ada seseorang, bukan Anda lah, ada seseorang. Si A gitu ya. Si A. Si A belum pernah makan dondong. Kemudian kita ceritain rasanya dondong. Dondong itu ada sedikit manisnya, ada sedikit masam atau kecut ya, sour, ada sedikit ada airnya juga, ada segar-segarnya. Anda mau jelasin seperti apapun, atau kita jelaskan bagaimanapun rasanya dondong. Kalau dia sendiri belum pernah makan dengan lidahnya, dengan lidah yang nempel di badannya sendiri, dia tidak akan pernah paham rasanya dondong, teman-teman. Dia hanya bisa menghayal. Dondong itu kecut, mirip-mirip mangga. Karena dia pernah makan mangga, dia berhayal rasanya dondong itu adalah seperti mangga. Padahal beda. Anda mau jelaskan rasanya dondong dengan 7 bahasa. 7 bahasa dari 5 benua. Wah. Atau dengan 17 bahasa. Nggak bakal bisa.
Untuk bisa memahami rasanya dondong, itu tidak butuh penjelasan-penjelasan intelektual. Seminar 7 hari 7 malam membahas rasa dondong. Percuma. Gak bakal bisa. Bentar ya, saya sambil makan dondongnya. Ini bumbu buahnya. Untuk bisa memahami rasanya dondong, Anda tidak bisa pinjam lidahnya pacarnya. Pacarku, kamu kan pernah makan dondong. Coba jelasin ke aku rasanya dondong. Gak bakal bisa, teman-teman. Anda harus makan dondong, Anda pegang, kalau dipegangin orang, disuapin juga bisa. Tapi Anda harus mengecap dengan lidah yang nempel di diri Anda sendiri. Begini rasanya. Setelah Anda merasakan, Anda bisa bilang, rasanya sip. Ada yang bilang, rasanya enak. Nah, sip sama enak ini sudah nggak ada hubungannya. Sip disuarakan sip, dituliskan SIP. Yang enak disuarakan enak, ENAK. Kalau pakai bahasa Inggris, nice. Lu lain lagi sudah. Ditulis beda, disuarakan beda, bunyinya beda. Ada yang bilang kecut, ada yang bilang manis, ada yang bilang renyah, gurih loh. Lain-lain. Nah, bagi orang-orang yang belum merasakan dengan lidahnya sendiri, tidak bakal paham rasanya dondong. Kerenyahannya mirip mangga. Teksturnya mirip mangga, tapi beda. Mirip salak juga, tapi beda. Dan untuk merasakan dondong, Anda tidak bisa pinjam lidahnya orang lain. Oh, saya pengen merasakan dondong. Tolong kamu yang makan ya. Nih, kamu tak kasih uang 100.000 beli dondong. Wes tak bayar deh, tak bayar. Saya kan orang kaya nih, tak bayar 1 juta. Nih, kamu rasakan. Kamu yang makan dondong dengan lidahmu, supaya saya tahu rasanya dondong. Kamu kan suami yang baik. Suamiku, tolong kamu makan dondong buat aku ya. Aku pengen tahu rasanya dondong, tolong kamu yang makan. Gak bisa, teman-teman. Atau sebaliknya, hai istriku, hai Pak Ustadku, hai pendetaku, tolong Pak Pendeta yang makan dondong, ceritakan kepadaku rasanya dondong. Gak bisa, teman-teman. Pak Ustadz atau ulama, Anda kan ulama, orang berilmu. Wah, Anda sebagai seorang berilmu, tolong makan dondong buat saya. Rasakan, kemudian saya bisa mengerti rasanya dondong. Gak bisa, teman-teman. Harus Anda sendiri yang makan. Harus lidah saya sendiri yang ngecap. Gigi saya sendiri yang ngunyah. Baru saya bisa merasakan rasanya dondong. Ini ilustrasi ya, teman-teman. Ini ilustrasi. Ini barangnya ada, wujudnya jelas. Tapi bagi orang yang belum pernah mengalami sendiri, juga tidak bisa dijelaskan. Dijelaskan dengan bahasa apapun nggak bisa. Bisanya paling banter menghayal, berhalusinasi, berimajinasi. Nah, kembali ke pembahasan kita. Begitupun ketika orang-orang bicara tentang God atau ilah atau Sang Maha Kuasa. Mengapa banyak orang berdebat? 70 sampai 90% orang yang berdebat tentang keberadaan Sang Maha Kuasa, memperdebatkan hakikatnya, itu adalah orang-orang yang belum pernah mengalami sendiri. Sehingga berantem. Yang berantem tuh konsepnya, ego ketemu ego. Konsep atau ide atau gagasan kan adanya di ego. Sama-sama belum mengalami, belum pernah ketemu. Yang satu bilang Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghayal dia. Di mana rumahnya? Di Mekah. Itu loh rumahnya di Ka'bah sana. Saya mau pergi naik haji ketemu Allah di Ka'bah. Sudah sampai sana ketemu? Enggak.
Yang satu bilang, saya mau ketemu Sang Hyang Widiwaso di pura. Datang ke pura. Ketemu Sang Hyang Widiwaso? Enggak. Yang ngaku-ngaku Kristen, pergi ke gereja, bangunan dari batu bata, dari pasir yang kemudian diberi nama gereja, Bait Allah. Mau ketemu Allah Bapa, ke gereja, ketemunya cuma patung salib Yesus. Kalau yang Katolik ketemu patung Bunda Maria. Ketemu Allah Bapa? Enggak. Akhirnya menghayal, berhalusinasi. Ya, orang-orang beragama banyak ya, saya bilang tidak semua, tapi banyak. Sebagian besar itu tukang hayal. Pendeta bilang Allah Bapa, Allah Bapa. Pernah ketemu? Belum. Kapan ketemu? Nanti kalau sudah mati. Sebagian juga oknum, saya katakan. Oknum-oknum ustadz atau ulama tertentu. Pernah ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum dong, nggak bisa kita ketemu. Dia itu maha gaib, tidak bisa berjumpa. Manusia tidak bisa melihat dia. Kapan ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nanti kalau sudah mati. Katanya gitu. Lu masih hidup aja nggak bisa ketemu kok. Kok berhayal, berhalusinasi nanti kalau sudah mati bisa ketemu. Itu bagaimana ceritanya? Di Alkitab Yesus berkata, tertulis ya, bukan di Alkitab, tertulis di Alkitab. God is spirit. Allah itu roh. Dan dikatakan oleh Yesus, Allah itu adalah Allahnya orang hidup, bukan Allahnya orang mati. Lah kok Anda berhayal sudah mau mati, nanti ketemu Allah. Yesus bilang Allah itu Allahnya orang hidup, bukan Allahnya orang mati. Ada yang komentar bagus tuh. Allah maha adil bagi Bang. Kalau dia bisa dilihat, gimana nasib orang buta? Nanti kita pembicaranya akan sampai ke situ juga ya. Adalah kesalahan konsep yang sangat fatal ya teman-teman. Ketika kita bicara sesuatu yang belum dialami, tapi dihayalkan. Tapi beda dengan orang-orang yang sudah mengalami. Para nabi setiap hari berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Nabi Muhammad menurut kisahnya itu kan menurut tulisan katanya, ceritanya. Nabi Muhammad berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari. Nabi Musa berkomunikasi dengan Yahweh, Sang Maha Ada. Yesus juga selalu berkomunikasi. Saat jadi manusia. Jadi saya mau tanya kepada Anda, siapapun Anda yang ngaku ustadz, apalagi berani ngaku ulama, apalagi ngaku pastor, pendeta. Yang mengajarkan kepada banyak jemaah katanya ketemu Allah, ketemu Sang Pencipta nanti kalau sudah mati. Itu dasarnya apa? Dasarnya adalah halusinasi, imajinasi, hayalan. Yesus berkomunikasi dengan Allah Bapa itu setiap hari saat jadi manusia. Nabi Musa berkomunikasi juga dengan Yahweh itu saat jadi manusia. Nabi Muhammad juga menurut kitab-kitab suci berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika jadi manusia. Tidak ada janji nanti kamu ketemunya ya kalau sudah mati. Nah, mengapa banyak orang berpikir bahwa ketemu Sang Pencipta kalau sudah mati? Karena Sang Penciptanya apakah disebut sebagai Yahweh atau Yehovah atau Allah Bapa atau Sang Hyang Widi atau Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tien atau Sang Maha apapun lah sebutannya. Itu semua hanya ada dalam hayalan. Anda berhayal, berhalusinasi. Tidak mengalami atau belum mengalami. Atau belum sadar.
Kata kuncinya. Kata kunci kalau dalam tradisi Islam ya. Allah Subhanahu wa taala itu zat. Bukan makhluk. Bukan makhluk. Jadi jangan pernah menghayalkan, berimajinasi dia itu seperti manusia atau seperti makhluk. Sudah jelas kata kuncinya, dia itu zat. Kalau pakai Alkitab, Anda yang tidak percaya Al-Quran, tidak percaya hadis, mau pakai Alkitab, ayo. God is spirit. Allah itu roh. Jadi jangan pernah membayangkan dia itu seperti seorang laki-laki, sudah tua, janggutan, ya, bertahta begitu, kayak raja. Ya. Bahasa-bahasa kitab suci ketika dia dipersonifikasi digambarkan sebagai manusia, itu hanya penggambaran, teman-teman, bukan realitas. Ada kucing bisa ngomong, kita sebut namanya Doraemon. Itu dipersonifikasikan. Kucing dijadikan kayak manusia. Ada spon punya mata, punya tangan, punya kaki ya, spon yang buat kora-kora cuci-cuci itu. Ya itu namanya SpongeBob. Itu dipersonifikasikan, tapi tidak betul-betul begitu. Nah, kadang bahasa-bahasa kitab suci itu mempersonifikasikan. Tapi hakikatnya dia, Sang Maha Ada itu tidak seperti itu, tidak sungguhan begitu. Ketika dikatakan mata Allah melihat, tuh, matanya ada di mana? Di mana-mana? Bukan. Ya. Di dalam Alkitab sudah jelas dikatakan Allah itu roh. Nah, masalah hari ini orang banyak yang belum memahami roh itu apa. Di Al-Quran dan di hadis dikatakan dia itu zat. Kata kunci yang pertama itu ya, Allah itu zat, Allah itu roh. Kata kunci yang kedua, kalau di Al-Quran di dalam surat Qaf, surat ke-50 ayat 16. Surat ke-50 ayat 16 dikatakan, kami lebih dekat dari urat lehermu. Itu kata kuncinya. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, maha tinggi, maha besar, maha apa lagi? Asmaul Husna, yang maha baik, maha pengampun, maha pembalas, maha ini, maha ini, maha ini, maha banyak ya. Maka di dalam bahasa Jawa disebutnya tan keno kiniro kinoyo ngopo. Ya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Diungkapkan secara pas maksudnya nggak bisa. Nah, kata kunci yang kedua adalah surat Qaf ayat 16. Surat 50 di Al-Quran. Kalau di Alkitab di dalam Injil Yohanes. Di beberapa ayat Injil yang lain juga ada. Kata kuncinya adalah dia di dalam kamu. Maka Yesus berdoa dalam Injil Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 supaya murid-muridnya bisa mencapai kesadaran ini. Dari ayat 1 Yesus berdoa. Di ayat 21 sampai 23 Yesus berdoa. Supaya murid-muridnya sampai pada kesadaran ini. Bapa di dalam kamu. God inside you. Jadi dalam hal ini Alkitab dan Al-Quran selaras. Ada satu titik temu, kalimatun sawah. Surat Qaf ayat 16, surat ke-50 di Al-Quran. Kami lebih dekat dari urat lehermu. Nah, itu kata kunci yang kedua. Nah, kalau sudah dibilang lebih dekat, ini urat leher saya di sini. Dia lebih dekat dari urat leher saya. Yesus bilang, Bapa di dalam kamu, di dalam diri saya ini ada Bapa. Jadi jangan lagi berhalusinasi berhayal dia adalah suatu sosok pribadi. Bukan, teman-teman. Kata kunci yang pertama tadi, God is spirit. Allah itu roh atau Allah itu zat. Teman-teman yang pelaku dharma atau Hindu,
yang mengkaji Bhagavad Gita atau kitab Veda ya, beberapa Veda itu ada banyak ya, Veda, macam-macam Veda. Juga dikatakan bahwa Sang Hyang Widi atau Sang Brahman itu di dalam kita. Segala sesuatu dilingkupi oleh dia. Di dalam kalau segala sesuatu dilingkupi, berarti Brahman atau Sang Hyang Widiwasa ada enggak di dalam dondong yang saya makan ini? Dia melingkupi segala sesuatu. Nah, jadi konsepnya dulu teman-teman. Yang harus diberesin itu konsepnya dulu. Banyak orang hari ini sulit ketemu atau menjumpai atau menyadari hakikat Sang Maha Kuasa itu. Karena berpikir Sang Maha Kuasa itu sosok, dia tidak ada di sini. Dia maha suci, jauh dari saya. Saya tidak layak, saya kan manusia berdosa. Saya tidak layak melihat dia. Nah, konsep-konsep itu yang harus dilepaskan dulu. Begitu terlepaskan semua konsep dogma-dogma yang meracuni pikiran Anda, baru kita bisa jernih menyadari, loh, ternyata ini toh dia itu. Nah, kalau sudah disadari, orang-orang yang sudah menyadari hakikatnya dia, bahwa orang buta, orang bisu, orang tuli, dengan bahasa apapun kalau sudah paham nih, tadi saya kasih contoh, rasanya dondong. Anda mau bilang manis, ya betul, boleh. Anda mau bilang kecut, ya boleh. Renyah, ya boleh. Gurih, ya boleh. Sip, ya boleh. Enak juga boleh. Nice juga boleh. Semua jadi benar. Tapi pahami dulu barangnya ini. Maka ketika kita membicarakan dia, Sang Maha Manon, Sang Maha Kuoso, Sang Maha Hadir, Sang Maha Ada, Tan Keno Kinoyo Kino, Tan Keno Kiniro Kinoyo Ngopo, atau dengan bahasa Arab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya sudah selalu bersama-sama dia atau menyadari hakikatnya belum? Banyak orang belum mengalami dan menyadari. Sehingga berantem. Yang diberantemkan itu konsep. Ya, kata kunci yang pertama. Dia itu zat atau roh. Kalau saya menyebutnya tidak pakai istilah Alkitab, roh atau istilah Al-Quran, zat bukan. Energi. Ini lebih gampang, lebih ilmiah. Dia itu adalah energi. Sang Maha Energi. Kenapa saya pakai istilah energi? Supaya nyambung pada orang-orang ateis, orang-orang agnostik yang bingung juga. Ateis itu kan bingung. Ateis, dia menolak teis. Karena teis dalam pemikiran para ateis itu ada suatu pribadi. Dia keluar dari bumi, lihat di angkasa, ada suatu penguasa yang berwujud. Tidak ada, makanya tidak ketemu. Orang-orang ateis itu sulit memahami teis. Karena teisnya hayalan. Jadi memang tidak ada. Agnostik lebih 50-50 ya. Agnostik itu tidak. Orang-orang agnostik itu orang-orang yang tidak berani mengatakan bahwa Sang Pencipta tidak ada. Tapi dia juga belum berani mengatakan Sang Pencipta itu ada. Agnostik ada orang-orang yang tidak tahu. Gnostik itu ilmu, pengetahuan tentang Sang Pencipta. Maka dia agnostik. Dia menganggap dirinya saya tidak berpengetahuan tentang Sang Pencipta. Ada, tidak tahu. Dia tidak ada, tidak tahu juga. Mengapa orang-orang ateis dan agnostik sulit sekali memahami teis? Ya karena teis yang ditolak adalah teisnya yang palsu juga, konsep juga jadi. Orang-orang teis yang percaya teisnya ternyata mana? Buktikan teismu, menghayal.
Oh, teis saya adalah yang diberitakan oleh Nabi Muhammad. Teos saya adalah yang diberitakan oleh Yesus, oleh Nabi Musa. Loh, kamu sendiri sudah ketemu teosmu? Belum. Kapan ketemu? Nanti kalau sudah mati. Ini kesalahannya, teman-teman. Ketemu Allah kalau sudah mati. Ini kesalahannya. Sudah jelas Al-Quran memberi kata kuncinya. Kami lebih dekat dari urat lehermu. Alkitab Yesus berkata, Bapa di dalam kamu, Bapa di dalam aku. Yesus bilang, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, kalau Anda memahami hakikatnya dia adalah roh atau zat atau spirit, betul-betul dipahami, dia adalah energi. Kalau orang-orang ateis dan agnostik ngerti energi, ayo, di mana yang tidak ada energi? Energi itu adalah sumber segala sesuatu. Segala sesuatu hakikatnya adalah energi. Semua ini energi. Unsur terkecil dari apa itu namanya? Molekul ya. Ada proton, elektron, neutron. Itu semua juga energi. Yang menyusun segala benda ini energi. Contoh, saya kasih contoh. Dia atau Sang Maha Energi atau Yahweh atau Allah atau Dien itu maha ada, maha hadir. Setuju? Orang-orang agama akan berkata, setuju. Orang-orang ateis bilang, wah, enggak setuju. Mana buktinya dia ada? Enggak ada. Mengapa orang-orang ateis mengatakan dia tidak? Karena dia berhayal. Konsep teisnya dalam hayalan dia. Sekarang orang-orang yang ngaku beragama, kita tanya. Buktinya dia maha hadir mana? Ada mana? Nggak bisa menjelaskan juga. Mungkin sebagian dari Anda bisa menjelaskan. Tapi banyak orang nggak bisa menjelaskan. Kalau maha ada, sekarang saya lagi bacot ini. Lagi bacot di TikTok. Anda lagi nonton, lagi ngetik kok. Ngetik sebagian ngetik. Apa namanya? Komentar. Saat ini dia Sang Maha Energi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yahweh, Yehovah, Tien, apalagi sebutannya terserah. Teman-teman saya yang bisu nyebutnya kamu nyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu Yehovah, kamu Tien, kamu Sang Yang Widiwasa. Si ini nyebutnya Tan Keno Kiniro Kinoyo Ngopo, yang lagi bilang Sang Maha Mulia, Sang Maha Energi. Teman-teman saya yang bisu nyebutnya betul enggak? Masalahnya bukan di sebutannya, teman-teman. Lebih parah lagi. Ada yang mengatakan, untuk mengenal dia hanya bisa dengan bahasa Arab. Mereka adalah orang-orang yang sangat tersesat. Dan sangat jauh dari kebenaran. Orang-orang yang mengatakan bahwa bisa mengenali hakikat Sang Maha Kuasa itu hanya dengan bahasa Arab. Itu orang yang sangat tersesat. Atau dengan bahasa Yunani, dengan bahasa Ibrani, harus dengan bahasa khusus. Nah, karena mereka tersesat, maka ketemunya, konsepnya juga tersesat. Kata kunci yang kedua, dia di dalam kamu, lebih dekat dari urat leher. Tapi banyak orang yang ngaku beragama, nyari di kitab suci. Belajar kitab suci biar apa? Biar mengenal Allah. Sudah terlalu banyak orang-orang bijak mengatakan, kenalilah dirimu sendiri maka kamu akan mengenali penciptamu.
Kok masih nyarinya tiap hari baca Alkitab, baca Al-Quran, baca kitab ini, baca kitab itu ndak apa-apa, ndak salah, ndak jelek saya bilang. Tapi Anda tetap akan tersesat. Lawang Al-Quran sendiri bilang, kami lebih dekat dari urat lehermu. Kamu nyarinya di Al-Quran terus. Ngajinya menghafalkan bahasa Arab. Ngaji sing bener itu ngasah jiwa. Mengasah diri, olah rasa. Bacanya Alkitab terus. Masuknya cuma ke pikiran. Anda membaca itu masuk. Kalau Anda membaca ya, masuknya ke pikiran. Jadinya pengetahuan intelektual. Jadinya hayalan. Ini contoh rasa dondong. Dondong rasanya manis. Ada kecutnya, ada gurihnya, ada renyahnya. Coba Anda baca tulisan begitu. Rasa dondong, renyah, gurih, manis. Apalagi. Anda bayangkan rasanya manis ya. Tidak akan ketemu teman. Cuma menghayal terus. Nah otak kita. Pengetahuan intelektual itu hanya bisa menghayal. Maka diperlukan olah jiwa. Dirasakan. Sudah dihayalkan rasanya dondong begitu. Diambil barangnya ini dimakan. Duh. Ternyata hayalannya itu salah semua. Ada yang bilang ini korban penyembah pohon gedondong. Lebih bagus orang nyembah pohon. Daripada kamu nyembah tulisan. Nyembah hayalanmu. Hah? Buat orang-orang agama-agamawan itu. Yang sok-sokan menyembah Sang Maha Kuasa. Kamu sudah ketemu Sang Maha Kuasa belum? Kok ngomong menyembah Sang Maha Kuasa itu gimana ceritanya? Saya bukan menyembah pohon ya. Tapi saya lebih menghormati orang-orang yang nyembah pohon. Setiap hari Anda bisa hidup. Karena salah satu bahan kita hidup itu adalah oksigen yang dikeluarkan oleh pohon-pohonan, rumput-rumput, tanaman. Jadi Anda berterima kasih kepada pohon itu lebih realistis. Daripada Anda berterima kasih kepada sesuatu yang hayalan. Orang nyembah air loh. Anda setiap hari minum air. Tanpa air Anda tidak bisa hidup. Tanpa pohon, tanpa oksigen yang dikeluarkan tumbuh-tumbuhan, Anda tidak bisa hidup. Tapi orang dari bayi ngek sampai mati, misalkan bayi umur 1 hari sampai 70 tahun atau 100 tahun, nggak baca Alkitab sama sekali, nggak baca Al-Quran sama sekali, bisa hidup. Tapi 1 hari saja Anda hidup tanpa jasa dari tumbuhan, dari pohon, dari air, dari udara, nggak bakal kamu hidup. Lebih baik Anda nyembah pohon beringin daripada nyembah kitab. Tulisan katanya. Lung kitab Anda bilang kitab ini suci. Bahan bakunya itu kertas sama tinta. Dari mana? Dari pohon juga. Kulit kayu, kulit pohon dijadikan kertas, bahan baku kertas. Tinta-tintanya dari bahan alami juga. Jadi kadang orang tuh kebalik pola pikirnya. Ada orang menghormati air, menghormati tanah, menghormati matahari. Dibilang nyembah matahari, kafir, musyrik. Lebih nyata Anda menghormati matahari. Setiap hari segala sesuatu terjadi ya, udara bisa bergerak. Cuaca bisa bergonta-ganti. Itu semua karena peran matahari. Matahari itu seperti generator raksasa ya. Yang menggerakkan kehidupan. Tumbuh-tumbuhan berfotosintesa. Binatang bisa hidup. Semua ini karena pengaruh matahari. Nyata kan? Jadi kalau ada orang menghormati matahari itu karena ada alasan yang tepat.
Jangan sedikit-dikit Anda tidak ngerti kenapa orang menghormati tanah, air, udara, api, matahari. Kemudian dibilang kafir, musyrik, kafir, musyrik. Tunjukkan, buktikan mana Allahmu, mana Godmu. Gak bisa kamu buktikan. Mana matahariku? Matahariku bisa dibuktikan tiap hari ada. Penyusun badanku adalah unsur-unsur alam yang ada di tanah. Ada mineral-mineral, zat besi, zat zinc. Segala mineral yang ada di tanah. Yang kemudian berpindah di tumbuhan. Tumbuh jadi pohon ini, jadi padi, jadi gandum. Kemudian saya makan. Nyata kan? Penyusun yang menyusun tubuh saya jadi hidup ada unsur tanah. Tanah, air, udara, api. Sekarang unsur air, man. Tiap hari ada air di dalam tubuh saya. Sekitar 70% ini kandungannya air. Tanpa air saya tidak bisa hidup. Sinar matahari, udara. Saya hidup tidak bisa hidup 1 detik saja tanpa oksigen di dalam tubuh saya. Harus selalu ada oksigen. Jadi artinya ketika ada orang menghormati udara, tanah, air, matahari. Itu logis. Wajar, waras. Daripada Anda nyembah buku, begitu mengkultuskan kitab, buku tulisan manusia, bikinan manusia, itu pun tidak paham isinya, tidak paham hakikatnya. Padahal semua kitab-kitab itu berbicara juga tentang kasunyatan, tentang kenyataan di alam semesta. Tapi Anda begitu mengkultuskan kitab-kitab tapi tidak paham hakikat yang diberitakan oleh kitab-kitab itu. Al-Quran surat 50 ayat 16. Qaf ayat 16. Kami lebih dekat dari urat lehermu. Percaya? Buat Anda yang percaya Al-Quran, saya mau tanya. Anda ngaku percaya Al-Quran. Surat Qaf ayat 16 berkata, kami lebih dekat dari urat lehermu. Anda bisa merasakan tidak setiap hari hakikatnya dia? Atau jangan-jangan hanya menghayal? Nah, orang-orang yang sering berantem, berdebat masalah agama, itu karena menghayal. Yang diperdebatkan hayalan mereka. Yesus berkata, Bapa di dalam aku. Allah Bapa di dalam aku. Bukan cuma Yesus, saya juga bisa bilang, Allah Bapa di dalam diri saya, melingkupi saya. Buktinya nih, saya bisa bacot. Ini kuasa dari mana? Saya bisa melihat, mendengar, makan, bacot, bergerak, begini, jantung berdetak, bernafas. Ini semua bukti nyata bahwa diri saya ini adalah laboratorium yang maha hebat. Yang di dalamnya ada roh Allah. Ada zat Allah. Ya kalau zaman dulu katanya orang ngomong gini dibilang sesat, bidat. Kayak siapa? Siti Jenar. Hono niro hono ingsun. Wujud iro wujud ingsun. Keberadaanku adalah keberadaannya dia. Keberadaan dia ya aku ini. Maka Siti Jenar bilang, kamu mengaku diri sebagai Allah. Katanya kemudian dihukum mati. Ada yang bilang kalau gak dibimbing guru jadi gini. Guru. Ya kita ngomong guru. Siapa guru saya? Guru saya adalah gurunya Nabi Muhammad, gurunya Yesus Kristus, gurunya Nabi Musa. Ayo. Anda mau ikut guru siapa? Pak Pendeta, Pak Ustadz, Pak Ulama. Kalah sama guru saya. Guru saya itu tidak bisa salah dan tidak pernah salah. Guru saya itu yang ngajarin burung caranya terbang. Ngajari tumbuh-tumbuhan jenis tertentu ya. Ordo tertentu tumbuhnya harus ke atas. Ada yang jenis lain tumbuhnya menyamping, menjalar. Ngajarin akar-akaran itu tumbuh ke dalam tanah, menyerap
sari-sari air, sari-sari makanan di dalam tanah. Itu guru saya. Guru saya yang ngajari semua orang. Kalau dikasih rasa lapar, mau kamu orang ateis, agnostik, beragama, tidak beragama, kamu orang waras, orang gila, orang Cina, orang Jawa, orang Jepang, orang Arab, orang Prancis, siapapun seluruhnya. Kalau ketimpa rasa lapar, artinya disuruh makan. Sama semua tuh. Tidak bisa salah guru saya. Begitu ngasih rasa lapar, anjing dikasih rasa lapar, pasti yang dicari makanan. Kucing dikasih rasa lapar, yang dicari makanan. Ikan dikasih rasa lapar, yang dicari makanan. Manusia, mau beragama, tidak beragama, diberi rasa lapar, semua mencarinya makanan. Tidak multitafsir. Ajaran guru saya itu pasti dan tidak bisa salah. Beda dengan guru-guru manusia yang dibanggakan orang-orang. Pendeta, ulama, ustadz, pastor. Baru baca ayat Alkitab, pastor ini beda tafsir dengan pendeta itu. Ulama ini beda tafsir dengan ulama itu. Ulama berantem, beda tafsir. Itu kamu anggap guru. Kayak gitu kalian jadikan guru. Makanya berantem terus. Berantem terus. Itu ada yang ngancam saya pakai baju oranye, mau memenjarakan saya. Agama model apa kalian itu? Orang bicara kebenaran gini mau diancam penjara. Guru yang saya beritakan ini guru sejati. Kalau orang Jawa bilangnya Gusti. Baguse ati, guru sejati. Allah atau God atau Theos yang saya beritakan God yang asli. Yang di dalam surat Al-Quran surat Qaf ayat 16 dikatakan, kami lebih dekat dari urat lehermu. Di dalam Alkitab dikatakan oleh Yesus, Bapa di dalam aku, kata Yesus. Yang ngasih Anda bisa bernafas, jantung berdenyut, memompa darah. Itulah guru saya. Tadi saya kasih satu contoh. Ajaran guru saya tidak bisa salah. Tidak bisa salah dan tidak pernah salah. Ketika guru saya mengajari Anda diberi rasa haus. Ketika sang guru sejati menyuruh saya diberi rasa haus. Menyuruh anjing diberi rasa haus. Monyet dikasih rasa haus. Burung dikasih rasa haus. Orang gila dikasih rasa haus. Orang waras dikasih rasa haus. Orang Jepang, Amerika, Arab, Prancis, seluruh dunia dikasih rasa haus. Artinya cuma satu, tidak multitafsir. Itulah kebenaran sejati, teman-teman. General truth. Kebenaran sejati itu tidak multitafsir. Anda mau tanya orang manapun, ketika rasanya haus, kalau bahasa Inggris ya bukan haus ya, thirsty. Orang Jawa bilangnya ngelak atau pengen minum, apalah sebutannya, yang penting ngerasa haus itu. Coba, nggak perlu dikasih tahu, nggak perlu membaca kitab. Aku ketimpa rasa haus. Misalkan Anda merasa haus, Anda cari di kamus. Haus ini artinya apa ya? Ditafsirkan pakai bahasa Arab, ditafsirkan pakai kitab ini, pakai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Inggris. Nggak perlu, teman-teman. Anak kecil, anak remaja, orang tua. Begitu diperintahkan rasa haus, itu artinya sama di seluruh dunia. Tidak multitafsir. Anda yang memperhatikan dengan kolbu bersih mulai menangkap ya. Ketika Sang Maha Kuasa berfirman kepada saya setiap hari. Kepada Anda juga sebenarnya, cuman Anda nggak sadar. Banyak orang nggak sadar, disangkanya firman Allah itu hanya datang kepada Nabi Musa, Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi ini, Nabi itu, Nabi itu, dan zaman dulu. Zaman sekarang dia sudah tidak berfirman. Karena konsep nabinya salah, konsep Allahnya juga salah.
Masa dia maha cinta, maha kasih? Katanya dia maha cinta kepada Anda. Hari ini dia berfirman kepada Anda enggak? Oh enggak. Dia hanya berfirman zaman dulu. Iku Gusti Allah model apa ngono iku? Gusti Allah Subhanahu wa taala yang asli atau Sang Yang Widiwasa yang asli atau God yang asli atau Theos yang asli. Itu setiap hari berfirman kepada kita, teman-teman. Dengan bahasa roh, karena hakikatnya dia adalah roh. God is spirit. So he communicate with us use spirit also. Hakikatnya dia adalah spirit, maka komunikasinya juga bahasa roh. Dia hakikatnya zat, komunikasinya juga hakikatnya zat. Dia itu maha energi, komunikasinya juga dengan energi. Artinya ketika setiap hari Anda dan saya bangun tidur tiba-tiba kebelet pipis. Sadar nggak Anda? Itu firman dari sang penguasa kita. Kalau disuarakan atau dituliskan. Ayo, kembalikan unsur air sebagian air yang sudah kamu minum. Ayo kembalikan ke alam. Itu firman Allah. Tapi kita rasakan dengan bahasa kolbu, bahasa roh, bahasa rasa. Kita bilangnya kebelet pipis. Jangan meremehkan. Anda bangun pagi atau tengah malam kebelet pipis, kebelet beol. Siapa yang ngasih Anda rasa kebelet pipis, kebelet beol? Dialah yang lebih dekat dari urat leher. Dialah yang oleh Yesus dikatakan Bapa di dalam aku. Tiba-tiba sudah mandi, rasa lapar atau rasa haus. Rasa haus itu kalau dituliskan atau dibentukkan jadi dipersonifikasi ya, dituliskan dalam kitab suci misalkan. Anda ketimpa rasa haus itu, sang pencipta berkata, Mas bro, minum Mas bro, minum. Mbak sis, ayo minum. Isilah tubuh Anda dengan air. Ayo minum. Itu kalau dipersonifikasi atau dituliskan. Tapi firman Allah atau firman dari God yang adalah spirit atau roh itu tidak selalu berbentuk suara. Jangan membatasi yang maha tak terbatas. Maka ketika Nabi Muhammad pertama mendapat pencerahan, Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Kitab bukan. Bacalah keberadaanmu, bacalah alam semesta. Quran yang sejati itu bacaan yang ada di alam semesta ini. Quran itu koran ya. Quran itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya koran, bacaan. Koran yang benar itu ya di alam semesta ini. Alam semesta itu ada jagat besar, jagat ageng, buana gede, buana alit. Buana alit itu jagat kecil ya diri kita ini. Jadi setiap hari, bahkan sebenarnya setiap saat, sang pencipta itu, terserah Anda mau nyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang nyebutnya Allah Bapa, Tien, Sang Yang Widiwasa. Setiap saat dia berkomunikasi dengan kita, teman-teman. Tapi banyak orang yang nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Karena berhayal. Allah berfirman tuh harus bentuknya suara dari langit gitu. Hei Musa, wahai Isa, wahai Muhammad. Kan ada berhayal begitu tuh. Sehingga setiap hari dia berkomunikasi langsung dengan kita. Dia yang lebih dekat dari urat leher kita itu. Ingat-ingat ya, Al-Quran surat 50 ayat 16. Kami lebih dekat dari urat lehermu. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih dekat dari urat leher. Setiap hari berkomunikasi dengan kita. Kita tidak sadar. Kok bisa tidak sadar? Karena kita menghayal. Nah, sekarang ada orang menyampaikan fakta seperti yang saya sampaikan sekarang. Anda masih bingung. Masih tidak percaya. Padahal sudah kurang jelas apa. Setiap hari Anda diberi rasa lapar. Itu firman sang pencipta, sang pemilik Anda. Yang begitu nyata, kita suruh makan.
Sekali lagi saya kasih contoh ya. Kebenaran itu universal teman-teman. Di mana-mana sama, tidak multitafsir. Anda ketimpa rasa haus, artinya suruh apa? Minum. Kalau saya, anggap aja saya seorang ateis, tidak percaya agama, tidak percaya Tuhan. Saya ketimpa rasa haus, artinya suruh apa? Anda beragama, kalau ketimpa rasa haus artinya suruh minum. Karena saya tidak beragama, kalau ketimpa rasa haus artinya suruh kerja. Atau suruh kencing. Bukan. Sama. Orang di seluruh dunia, suku bangsa apapun, ras apapun, apapun keyakinannya. Begitu ketimpa rasa haus, artinya seluruh dunia sama. Yaitu suruh minum, alias suruh mengkonsumsi, memasukkan sebagian bahan baku penyusun tubuhnya ke dalam tubuhnya. Supaya tetap hidup. Ya. Dapat rasa haus itu adalah perintah firman Allah yang sangat nyata. Kita suruh minum. Bisa enggak firman ini dilawan? Nah, kebenaran sejati ini contoh ya. Firman Allah yang asli tidak bisa dilawan. Contoh. Anda diberi rasa haus. Kalau disuarakan, Mas bro, Mbak sis, minumlah. Ayo minum, 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 minum. Kalau orang Jawa, ngombe, 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 ngombe. Wayai, wayai, ngombe, ngombe, ngombe. Terserahlah, mau diistilahkan apa. Yang jelas ketika kita tertimpa rasa haus, itu kita mendapat firman dari Sang Pencipta untuk mengisi tubuh kita dengan air. Mau dilawan, silahkan dicoba. Anda karena merasa jabatannya tinggi, jenderal bintang 3, bintang 2, bintang 7 mungkin ya. Pangkatnya tinggi, kaya raya, uangnya triliunan. Atau raja penguasa, orang terkaya di dunia. Siapa misalkan? Bill Gates atau Mark Zuckerberg atau siapalah. Karena saya adalah Mark Zuckerberg, salah satu orang terkaya di dunia. Orang lain kalau ketimpa rasa haus, harus minum sendiri. Saya orang terkaya di dunia. Saya punya uang banyak. Saya haus, nih saya bayar kamu. Kamu menggantikan saya minum ya. Saya dapat perintah ini dari Sang Maha Kuasa, suruh minum. Tapi saya kan orang kaya. Saya orang jenderal bintang 7. Saya tidak mau minum. Kamu yang minum, ini tak bayar 1 miliar. Kamu minum mewakili saya. Saya yang haus, tapi kamu yang minum. Bisa nggak? Bisa nggak begitu teman-teman? Anda yang dapat perintah beol, ya pagi-pagi bangun tidur, dikasih rasa kebelet beol. Artinya kalau dituliskan, kembalikan unsur-unsur alam yang berupa makanan yang sudah Anda makan. Sebagian ampasnya, kembalikan ke alam. Itu kalau bahasa sopannya ya. Kalau bahasa Jawanya, bahasa kasarnya, ngising, 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 ngising. Ayo beol, 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 beol. Ketika Anda mendapat perintah untuk beol, bisa enggak perintah itu Anda wakilkan ke orang lain? Anda punya uang banyak ini, atau saya ya, saya punya uang banyak. Saya kebelet beol loh, saya kan orang berkuasa. Ajudan saya, kamu mewakili saya, kamu yang beol ya, ini saya bayar, kamu beol menggantikan saya. Bisa enggak? Enggak bisa teman-teman. Itulah salah satu sifat dia. Moho kuoso. Kuasanya itu moho. Anda ketimpa rasa beol, Anda tidak bisa ngelawan. Saya ketimpa rasa kebelet beol, saya tidak bisa melawan. Tidak bisa diwakilkan. Saya yang diberi rasa haus, ya harus saya yang minum. Tidak bisa karena saya orang kaya, saya orang berpangkat, hebat, jabatan, tetek, bengek, semele, kete, weleh, weleh. Kemudian saya wakilkan, kamu yang minum menggantikan saya. Saya kan jenderal bintang 7. Saya kan raja Inggris. Saya orang berkuasa di dunia. Saya yang haus, kamu mau menggantikan saya. Gak bisa. Ada seekor kucing yang haus, ya harus kucing itu yang minum. Tidak bisa digantikan kucing yang lain. Ini baru perintah rasa haus. Anda haus hari ini. Sekarang jam berapa? Hampir jam 6 ya. Setengah 6. Anda haus sekarang. Anda coba tahan. 1 jam,
Anda lawan rasa haus. Anda kan katanya orang hebat. Wah, keren nih. Lato, lato, laki-laki bertato. Manjada wajada kun fayakun. Ya, gitu katanya Om John LBF atau Henry itu ya. Ada orang badannya sangar, besar, duitnya banyak, tatoan, perhiasannya banyak, kaya raya, perusahaannya ada 7. Dia ketimpa rasa haus. Bisa enggak? Harus diwakilkan ke orang lain. Enggak bisa, teman-teman. Bisa enggak dia nunda? Saya sekarang rasa haus karena saya orang kaya, berpangkat jabatan tinggi. Enggak sembarangan orang bisa merentah-merentah saya. Tapi ketika Sang Maha Kuasa yang lebih dekat dari urat leher memerintahkan saya untuk minum, enggak bisa perintah itu saya lawan. Rasa haus kamu datang sekarang, saya lagi sibuk, saya lagi seminar, saya lagi ceramah, motivator di depan banyak orang, saya haus. Rasa haus kamu kembali nanti ya. 2-3 hari lagi kembali. Baru saya layani. Nggak bisa. Coba Anda lawan rasa haus Anda. 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Mulai kejet-kejet. 7 hari modar. Kalau haus pasangannya apa? Kencing. Anda ketimpa rasa kebelet pipis sekarang. Karena Anda orang kaya, orang berpangkat, punya jabatan tinggi. Saya lagi seminar nih, lagi acara penting, lagi rapat penting. Kok rasa kencing datang? Rasa kencing, rasa kebelet pipis. Nanti ya, datang lagi ya. 2-3 jam lagi. Ini saya masih ada rapat ini, sekitar 2 jam. Kamu datang 5 jam lagi lah, datang lagi. Baru saya layani. Nggak bisa, teman-teman. Orang berpuasa bisa bertahan rasa haus. Iya, itu hati-hati bermain dengan perintah Allah. Anda berpuasa, puasa itu kalau bahasanya poso, ngepas ke roso. Puasa itu bagus teman-teman, tapi itu melatih rasa loh ya. Itu melatih kesensitifan rasa kita. Maka orang yang sering berpuasa, kalau puasanya benar-benar tulus, ikhlas ya, itu mesti dapat banyak hikmah. Tapi hati-hati. Anda melawan rasa lapar, melawan rasa haus, itu bermain-main dengan perintah Allah. Anda lapar, itu perintah Allah yang sangat nyata. Anda suruh makan. Anda lelah, itu perintah Allah yang sangat nyata. Anda suruh istirahat. Lawanan coba. Anda lelah, dilawan. Kerja terus, olahraga terus. Lu saya capek, saya lawan terus. Sakit akhirnya. Diteruskan, mati. Anda dapat rasa lapar, Anda tahan 1 jam, 7 jam bisa. Coba tahan 3 hari, 7 hari, 40 hari. Modar. Rasa haus juga gitu. Hati-hati. Jangan bermain-main dengan perintah Allah. Anda tidak mau nyebutnya Allah. Mungkin ada yang anti dengan kata Allah. Anda mendapat perintah dari Tien atau Sang Yang Widiwasa. Hati-hati, jangan main-main. Anda kerja keras, capek. Sadarkah Anda ketika Anda ketimpa rasa lelah, itu adalah firman dari Sang Pencipta yang sangat nyata, yang sangat mengasihi kita. Mas bro, ya kalau dipersonifikasi ya, kalau dianggap dipersonalkan. Mas bro, ayo sudah istirahat mas bro, istirahat. Tapi dia tidak bentuk suara, tapi bentuk rasa. Kita diberi rasa lelah, artinya kita diperintahkan istirahat. Coba perintah Allah itu dilawan. Anda nggak istirahat, lanjut terus. Olahraga terus. Pedot jantungnya. Maka banyak orang sepedaan, kemudian jantungnya jebol. Sepak bola kayak Aji Masaid dulu ya. Main futsal, pedot jantungnya. Karena lelah, itu sudah bahasa roh, bahasa rasa. Firman Sang Pencipta yang sangat nyata. Anda mau nyebutnya sebagai rambu-rambu atau tanda atau alarm ya. Alarm itu kan bahasa. Anda kalau lagi ada musim tsunami, ada alarm. Itu kan informasi bahasa. Awas mau ada tsunami, awas mau ada gempa. Nah, tubuh kita ini juga setiap hari kita diberi alarm. Alarm itu komunikasi langsung Sang Pencipta kepada kita sebagai ciptaannya.
Nah, saya kalau ngomong gini kepada orang-orang ateis atau agnostik, mulai mereka berpikir ulang. Konsep Tuhan yang mereka pikir atau teos yang mereka pikir mulai bisa ditangkap. Orang ateis yang nggak percaya kepada Allah, kepada God, kepada teos. Ketika ngobrol dengan saya mulai nyambung. Karena ternyata God-nya itu bukan seperti yang dia pikir selama ini. God yang asli itu ya energi yang ada dalam diri Anda. Yang setiap hari berfirman kepada Anda. Memberi Anda rasa lapar, rasa haus, rasa lelah. Ya. Kalau belum punya referensi yang banyak jangan ngomong mas. Kalau tidak mau dengarkan saya tinggalkan, tidak usah ikut live saya. Anda pusing karena Anda kebanyakan menghayal. Orang yang pusing diajak ngomong agama, ngomong Allah, ngomong sang pencipta, itu karena kebanyakan menghayal. Saya tadi kasih contoh. Anda belum pernah makan dondong. Anda diceritain rasanya dondong dengan bahasa apapun. Mau pakai bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Madura, bahasa Batak, bahasa Nias, bahasa Arab, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Inggris. Tidak bakal nangkep. Tapi kalau Anda ngambil dondongnya, Anda makan sendiri. Rasanya gimana? Oh gini dong. Ya itulah rasanya. Tidak perlu penjelasan lagi. Nah masalahnya hari ini banyak orang yang ngomong tentang Allah, tentang God, tentang Sang Pencipta. Tapi belum mengalami dan belum menyadari bahwa Sang Pencipta itu ada di dalam dan bersama-sama kita setiap saat. Setiap saat. Kalau Sang Pencipta tidak bersama Anda, tidak bisa mata Anda ngelihat saya live. Telinga kita tidak bisa mendengar suara. Jantung kita tidak bisa berdetak. Kalau Sang Maha Kuasa tidak bersama kita, tidak bisa bernafas. Jangankan jantung berdetak, tangan bergerak, mata melihat, kepala otak berpikir, telinga mendengar. Bernafas aja lo nggak bisa. Saya kasih ilustrasi ya. Ada kipas angin, di pojok ada kipas angin. Itu dia sedang tidak ada energi listriknya, diam dia. Tidak berfungsi dia. Ya. Ini lampu di atas terang ya. Coba kita cabut listriknya. Loh, gelap. Lampu itu tidak berfungsi itu. Tapi begitu diberi energi listrik, jadi berfungsi. Sama teman-teman dengan diri kita. Ada kuasa Allah yang sangat nyata dalam diri kita. Ini terlalu nyata, terlalu terang benderang teman-teman. Lidah bisa merasakan segala macam rasa. Manis, asam, gurih. Manis saja macam-macam. Manisnya gula beda dengan manisnya mangga. Beda lagi dengan manisnya madu. Beda lagi dengan manisnya susu. Beda-beda. Sadarkah Anda dan saya? Lidah kita bisa berfungsi. Lidah cuma satu bisa merasakan segala macam rasa-rasa makanan dan minuman. Karena ada kuasa Allah yang lebih dekat dari urat leher kita. Kalau tidak ada kuasa ya tidak bisa. Telinga bisa mendengar berbagai macam frekuensi suara. Konon beberapa binatang, saya belum pernah jadi binatang ya. Seperti kelelawar, anjing ya. Bisa mendengarkan suara yang supersonik. Kenapa kok bisa? Kita kok nggak bisa ya? Karena binatang seperti kelelawar, anjing dan lain-lainnya diberi kuasa
untuk mendengarkan frekuensi suara supersonik. Kita tidak diberi, jadinya tidak bisa. Burung elang, matanya jarak 7 kilometer itu bisa melihat begitu jauh. Tajam mata elang. Mata kita nggak bisa, 100 meter aja sudah agak kabur. Jangankan 7 kilometer, 100 meter, 1 kilo aja nggak bisa, sudah kabur. Kenapa? Karena tidak diberi kuasa. Kuasa kita terbatas. Nah, bukankah semua kuasa yang setiap hari membuat kita bisa bernafas, bekerja, bergerak, ketawa, bagi yang punya pasangan ya. Terus apa lagi? Makan, minum. Ini kan begitu nyata. Kuasa Dia Sang Maha Energi atau Zat yang Maha Mulia itu ada dalam diri Anda dan saya. Tapi berapa banyak orang yang belum sadar? Kenapa tidak sadar? Karena menghayal. Yang nyata ini tidak dirasakan. Sudah jelas hono niro hono ingsun, wujud iro wujud ingsun. Keberadaanku ini loh, adanya diriku ini. Tidak usah lihat orang lain. Anda tidak usah lihat bayangan saya yang ada di TikTok atau suami, istri Anda, anak Anda, orang tua. Lihat diri sendiri, rasakan diri sendiri coba. Keberadaan diri kita ini adalah fakta nyata keberadaan Dia Sang Maha Ada. Sumber dari segala energi. Ada yang nyebutnya zat, roh, spirit, energi. Model beginian kalau diundang debat terbuka ya ngilang ya. Ya itu Anda berhalusinasi juga tentang saya. Saya debat terbuka itu sudah sering dari zaman dulu. Saya debat dulu di Universitas Islam di Malang. Debat di Gedung Muhammadiyah di Jakarta Selatan tahun 2008. Debat di pendeta di gereja di Surabaya. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. 9 bulan. Anda buka di channel YouTube saya, Warta Kabar Baik ya. Itu juga ada video-video perdebatan saya, debat-debat saya dengan ada pendeta, ada teolog-teolog ya. Saya paling senang kalau diajak debat terbuka. Ayo undang bikin acara. Jawa Timur di Surabaya, kalau Jawa Tengah di Semarang atau di Solo. Debat terbuka kita. Saya akan demonstrasikan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu nyata. Saya akan demonstrasikan Allah Bapa atau Sang Yang Widiwasa atau apapun sebutannya. Tan keno kini rokino ngopo yang begitu nyata. Nyata teman-teman. Yang saya beritakan ini kasunyatan. Saya bilang firman Allah nyata. Saya tidak konsep kalau Anda baca. Firman Allah mana? Anda bacakan. Tertulis dalam kitab ini. Itu firman Allah, tertulis dalam kitab Musa, tertulis dalam Injil. Itu tulisan. Saya tidak bilang itu bukan firman Allah. Iya, itu firman Allah, tapi yang sudah dibuat jadi tulisan. Katanya. Tapi saya sudah demonstrasikan kepada Anda. Hari ini tadi pagi, Sang Maha Kuasa berfirman kepada Anda. Dengan bahasa roh atau bahasa rasa. Yaitu apa? Ayo mas bro, mbak sis, kembalikan unsur air yang ada dalam tubuh Anda sebagian ke alam semesta. Itu kalau dituliskan atau disuarakan begitu. Tapi bentuknya dia melalui rasa kebelet pipis. Jadi firman, jadi Allah atau God atau Theos yang saya beritakan adalah Theos yang nyata. Yang ada di dalam diri saya. Bukan katanya. Bukan. Yang nyata bersama-sama saya setiap saat. Sekali lagi ya. Theos atau God atau ilah atau Sang Yang Widiwasa yang saya beritakan nyata. Yang bersama-sama saya setiap saat. Yang kuasanya nyata bersama saya. Saya di dalam dia di dalam saya. Hono niro hono ingsun. Wujud iro wujud ingsun. Itu Allah atau God atau Theos yang saya beritakan.
Firman yang saya beritakan juga firman yang nyata. Anda pun bisa merasakan. Masalahnya Anda sadar atau enggak? Lu kalau rasa kebelet beol, itu kan bukan firman Allah ya. Ini ya penyebabnya. Anda membatasi Sang Maha Tak Terbatas. Sang Maha Tak Terbatas itu bukan makhluk. Ketika dia berfirman kepada Anda dengan bahasa rasa setiap hari, Anda nggak sadar. Itu hanya reaksi alamiah manusia. Minum ya jadinya belet pipis. Anda nggak sadar. Siapa yang ngasih rasa haus sehingga Anda bisa minum? Sudah minum beberapa jam, kemudian siapa yang ngasih rasa kebelet pipis? Karena Anda tidak sadar bahwa itu semua adalah firman Sang Pencipta atau firman Allah. Maka ditafsirkan, oh itu hanya sebuah reaksi manusiawi bla 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 bla, dijelaskan dengan teori macam-macam. Inilah orang-orang yang belum mengenal Sang Pencipta yang lebih dekat dari urat leher. Dia itu begitu nyata, teman-teman. Ceto welo-welo. Maka di Al-Quran juga dikatakan, kemanapun kamu memandang wajahmu. Jadi ke sini dia ada, ke sini dia ada, ke sini 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 ada. Kemanapun kamu memalingkan wajahmu, dia ada. Ayo, kurang jelas apa ayat Al-Quran? Ayat Al-Quran sangat indah mengatakan, kemanapun kamu memalingkan wajahmu, dia ada. Harusnya orang-orang yang mau berpikir itu kan sadar. Ntar saya ngidupin lampu dulu ya. Kemanapun kita memalingkan wajah kita, dia ada. Harusnya kita orang-orang yang mau berpikir loh, berarti dia itu hakikatnya apa? Sudah jelas dikatakan, zat, roh. Kalau saya ngobrol gini ini dengan orang-orang spiritual sudah banyak sekali teman, sudah puluhan bahkan ratusan ya. Ya ratusan ya, bukan puluhan lagi ratusan. Sama semua pemahaman. Mau KTP-nya Islam, KTP-nya Kristen, KTP-nya Hindu, KTP-nya Konghucu apapun. Ketika sudah sama-sama sampai dan paham, ngerti. Yang kamu sebut Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya sebut sebagai Tien, saya sebut sebagai Sang Yang Widiwasa. Orang-orang Kristen nyebutnya Yahweh, Yehova, Allah Bapa. Itu entitasnya sama. Yang kuasanya itu maha. Ayo sekarang kita bahas maha kuasa. Bukti dia maha kuasa. Artinya kuasanya ada di dalam segala sesuatu. Di sebelah Anda ada nyamuk terbang. Nging, nging, nging. Itu kuasanya siapa coba? Yang membuat nyamuk itu bisa terbang dan bersuara. Terbang berarti sayapnya bergerak, terus ngeluarin suara nging, itu siapa? Apakah yang membuat itu adalah pabrik Honda? Pabrik Yamaha? Bukan. Pabrik Toyota? Atau Nikola Tesla? Tesla mobil listrik menciptakan nyamuk? Bukan, teman-teman. Di nyamuk ada kuasanya dia. Di burung, di lalat, di cacing, di tumbuh-tumbuhan dengan berbagai variasinya. Di udara. Di dalam diri Anda. Diri kita ini kan tidak sendiri teman-teman. Saya sekarang ngomong sendiri. Secara wujud orang bilang sendiri. Tidak pernah, saya tidak pernah sendiri. Tubuh saya ini seperti transformer ya. Tubuh saya ini tersusun dari miliaran sel-sel. Ada bakteri-bakteri yang positif dan bakteri-bakteri negatif. Seimbang. Ketika bakterinya positif lebih banyak, saya sakit. Negatif lebih banyak, saya sakit. Jadi saya ini hidup setiap hari dengan bakteri-bakteri banyak di dalam tubuh saya. Sel-selnya juga banyak. Jutaan, miliaran sel. Anda juga begitu. Kita ini kumpulan dari energi-energi yang menjadi sel-sel, menjadi molekul-molekul, jadi sel-sel, jadi makhluk hidup. Sperma bapak crot ketemu ovum ibu. Tiap hari diberi makan dari 4 unsur alam, kemudian menjelma menjadi 7 unsur. Tulang, sumsum, darah, daging, kulit, otot, rambut. Kemudian disebut manusia, kalau bahasa Jawanya manungso.
Kalau cuma disebut manusia, Anda bingung. Apa itu manusia? Ya manusia. Bahasa Inggrisnya human. Human. Kalau di Jawa itu lebih tegas. Manungso. Manunggaling sing kuwasa atau manunggaling rasa. Bersatunya segala macam rasa. Yang terbentuk dari unsur-unsur alam tadi. 4 unsur alam, manjilmo. Manjilmo itu menjadi manusia. Menjadi 7 unsur. Mau suku bangsa apapun, ras apapun, keyakinan apapun, beragama, tidak beragama, semua sama. Tercipta, tersusun, bangun dari 4 unsur alam yang menjelma menjadi 7 unsur. Tanah, air, udara, api. Atau tanah, air, udara, hawa, matahari. Ya. Kemudian menjelma, menjadi manusia, menjadi 7 unsur. Tulang, darah, daging, kulit, sumsum, otot, rambut. Nah, semua ini energi yang dikuasai oleh Sang Maha Energi. Buktinya kuasanya itu tadi, saya beri contoh yang nyata. Saya enggak ngomong yang aneh-aneh, teman-teman. Bukti dia maha kuasa. Bisa dilihat dari beberapa contoh. Salah satu contohnya. Begitu Anda, saya, dan seorang di seluruh dunia ketimpa rasa lapar. Rasa lapar tuh maha kuasa loh. Anda mau raja, kaya raya, uangnya banyak. Ketimpa rasa lapar, Anda tidak bisa ngelawan. Orang yang cuma hidup di bawah jembatan. Ketimpa rasa lapar, saya kan orang miskin. Kalau orang kaya punya uang ketimpa rasa lapar, tidak apa-apa. Saya kan orang miskin, tidak punya uang. Rasa lapar pergi-pergi, jangan menghampiri saya. Rasa lapar hanya boleh datang kepada orang-orang yang punya uang. Yang bisa beli makanan. Orang-orang miskin seperti saya, rasa lapar lewat ya. Nggak bisa, teman-teman. Kaya, miskin, tua, muda, ganteng, jelek, cantik, jelek. Begitu ketimpa rasa lapar maha kuasa. Begitupun dengan rasa haus, rasa capek, rasa ngantuk. Saya ini orang kaya, biasa tidur di hotel bintang 5, ya minimal lah, minimal bintang 3. Biasanya sih plus berlian ya, kalau di Bali itu ya. Hotel bintang 5 itu kan banyak yang plus berlian di Nusa Dua. Saya biasa tidur di situ. Jadi kalau saya ketimpa rasa ngantuk, sedang berada bukan di hotel bintang, wah rasa ngantuk tak suruh pergi. Bisa nggak begitu teman-teman? Nggak bisa. Siapapun kita, mau kita pejabat, kaya, raya, tetek, bengek, semele, kete, wele-wele. Begitu tertimpa rasa ngantuk, artinya sama, suruh istirahat atau suruh tidur. Mau yang biasa tidur di bawah jembatan, tidur di bintang 5. Rasa ngantuknya ya sama, begitu juga. Artinya suruh tidur. Bukan kalau orang miskin, nggak punya apa-apa, rasa ngantuk artinya suruh kerja. Suruh beli tempat tidur. Bukan. Kalau orang kaya, apalagi pengusaha mebel ya, sudah punya tempat tidur. Pengusaha mebel tiap hari kerjanya bikin tempat tidur dari spring bed. Dia ketimpa rasa ngantuk. Loh, saya kan pengusaha penjual spring bed. Kalau saya ketimpa rasa ngantuk, itu artinya adalah saya suruh minum. Kalau kamu ketimpa rasa ngantuk, artinya kamu suruh tidur. Kalau saya bukan. Tidak begitu. Guru sejati atau gusti ya, bagusnya ati itu. Itu perintahnya tidak bisa salah, teman-teman. Siapapun Anda dan saya, begitu ketimpa rasa ngantuk, artinya sama. Tidak perlu Anda, saya ketimpa rasa ngantuk, baca dulu, cari di kitab suci. Arti ngantuk ini apa ya? Oh, menurut Al-Quran arti ngantuk, suruh tidur. Anda baca di kitab ini, cari di kamus itu, belajar bahasa Ibrani. Kalau ngantuk artinya apa? Tidak perlu, teman-teman. Tidak multi tafsir. Tidak multi tafsir. Ya.
Jadi orang-orang yang bicara tentang Tuhan atau God atau Allah atau ilah, itu biasanya yang berdebat adalah yang belum atau masih gagal memahami hakikatnya. Kalau Anda tidak percaya agama, tidak percaya dogma, tidak percaya kitab suci, misalkan di Al-Quran surat Qaf surat 50 ayat 16 dikatakan, kami lebih dekat dari urat lehermu. Anda tidak percaya, ya sudah, tidak apa-apa. Anda tidak percaya Bible. Yesus berkata, Bapa di dalam aku. Anda tidak percaya, tidak apa-apa. Anda tidak percaya kitab Weda, kitab Bhagavad Gita yang berkata, Sang Yang Widiwasa di dalam kamu. Anda tidak percaya, oke, tidak apa-apa. Anda bisa lakukan cari sendiri. Meditasi. Mengenal diri sendiri. Mesti ketemu. Ya, kata kuncinya kalau mau berjumpa dengan Allah itu di dalam dirimu. Bersama-sama kamu. Saya kasih ilustrasi ya sebagai bentar lagi kita selesai live-nya. Kalau Anda mau ketemu Presiden Joko Widodo atau Presiden Republik Indonesia, yang pasti bisa ketemu di mana? Pasti ada orangnya. Entah boleh ketemu atau enggak, tapi dia pasti ada di sana. Di mana? Istana Presiden. Seluruh rakyat Indonesia tahu tempat berkantor atau aktivitas yang paling banyak Presiden Republik Indonesia ada di Istana Presiden. Jadi kalau mau ketemu Presiden, carilah di Istana Presiden. Pasti ketemu. Anda tunggu 1 hari, 2 hari, 1 minggu sampai dia datang. Mesti ketemu. Tapi jangan salah kaprah. Anda melihat Presiden Jokowi di SCTV. Muncul ini beritanya di SCTV. Anda nonton TV RCTI, dia ada. Anda tiap hari nontonnya Metro TV. Wah, setiap hari Joko Widodo Presiden Republik Indonesia muncul di Metro TV. Berarti Joko Widodo adanya di Metro TV. Anda berangkat dari Bali, nyebrang ke naik pesawat atau naik kapal dulu atau lewat darat atau naik kereta apalah, sampai di Jakarta. Anda datang ke Metro TV. Saya mau ketemu Presiden Joko Widodo. Loh, bukan di sini. Loh, pasti kamu bohong. Pasti dia di sini. Buktinya setiap hari saya nonton Metro TV, ada Joko Widodo di Metro TV. Pasti Joko Widodo di Metro TV. Bisa dipahami, teman. Ini ilustrasi. Banyak orang yang begitu. Setiap hari Al-Quran yang Anda baca menceritakan Allah. Alkitab, buku-buku suci menceritakan Sang Pencipta. Anda cari di situ terus, pengen ketemu Allah. Makanya tidak ketemu-ketemu. Sedangkan Al-Quran sendiri bilang, kami lebih dekat dari urat lehermu. Al-Quran sendiri sudah ngasih tahu. Dia tidak ada di bangunan-bangunan bikinan manusia. Di sono tidak. Di dalam kamu. Lebih dekat dari urat leher. Sama kayak tadi cerita yang ilustrasi tadi. Meskipun setiap hari Anda ngelihatnya Joko Widodo atau Presiden Republik Indonesia. Ya mungkin zaman Megawati ya Megawati, Gus Dur ya Gus Dur, SBY ya SBY, Jokowi ya Jokowi ya. Muncul di Metro TV. Kemudian Anda berpikir bahwa Joko Widodo Presiden ini pasti ada di Metro TV. Salah, teman-teman. Bacalah instruksinya. Presiden Republik Indonesia ada di Istana Negara. Anda datang ke Istana Negara. Pasti ketemu. Begitupun ketika Al-Quran, Alkitab, Weda, Bhagavad Gita memberitahu seluruh dunia. Sang Maha Kuasa bisa dijumpai di dalam dirimu. Wes, percayalah. Cari di dalam dirimu sampai ketemu. Pasti ketemu. Nyarinya datang ke gereja hari Minggu, dengerin ceramah Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya mau ketemu Allah Bapa. Oh, nggak bisa. Kamu ketemu Allah Bapa nanti kalau sudah mati ya. Loh. Ketipu jadinya. Banyak orang hari ini tertipu. Pendetanya, pasturnya sendiri nggak ngerti, nggak paham juga. Allah Bapa di surga, menghayal dia surga. Makanya hari ini banyak orang beragama ngaku komunikasi dengan Tuhan. Saya setiap hari berkomunikasi dengan Tuhan. Berbincang-bincang dengan Tuhan. 7 waktu. Oh ya? Setiap hari kamu berkomunikasi dengan Sang Pencipta, pemilik jagat raya ini. Iya. Berapa kali? 7 waktu. Ketemu? Enggak. Gimana itu? Ya itu kalau yang di film. Itulah yang di film
Salman Khan ya, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu ada film bagus ya, sekitar tahun 2016 kalau nggak salah, 2015 atau 16. Filmnya Salman Khan itu ya, yang pernah dilarang beredar juga di Indonesia, judulnya PK ya, PK. Itu bagus tuh, mengkritik dogma-dogma agama. Di situ dikatakan salah sambung. Anda mengaku berdoa, Bapa kami yang ada di surga. Anda menghayalkan Bapa itu begini, janggutnya panjang, duduk di surga, surganya di antah berantah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Anda menghayal terus. Berapa kali sehari berkomunikasi dengan Sang Pencipta? 7 kali. Ketemu? Enggak. Itu bukti berarti Allahmu atau Godmu atau ilahmu. Hayalan, halusinasimu. Harus ketemu. Nih saya kasih contoh. Ini ada air. Saya rasa haus ya. Saya rasa haus. Air itu tidak selalu ada, tapi kebetulan di sini ada air. Saya rasa haus. Rasa hausnya nyata nih. Nyata beneran saya haus. Bukan berhayal. Saya berpikir, saya menghayal saya haus. Tidak. Ini beneran sekarang karena saya kebanyakan ngomong. Kemudian saya ambil air. Saya minum. Katanya kalau haus terus minum, rasa haus itu akan hilang. Katanya begitu. Nah, membuktikan ini kebenaran nyata harus dialami, teman-teman. Tidak bisa diceritakan. Hei, kalau haus kamu minum akan hilang hausmu. Ada tertulis, barang siapa haus kalau minum akan hilang. Percaya. Tapi tidak minum-minum. Nah, sekarang kita coba minum. Loh iya, ketika orang haus, minum air, hausnya langsung hilang. Beneran, nyata, kasunyatan, bukan teori, bukan konsep, bukan katanya-katanya. Nah, ini materi padahal teman-teman. Nah, begitupun ketika Anda mengaku berkomunikasi dengan Sang Maha Kuasa. Harus nyata teman-teman. Saya lagi galau, saya telepon Pak Presiden. Wah, kebetulan temannya Jokowi nih. Atau enggak usah presiden, bupati aja. Bupati itu teman SMA saya, telepon. Tiap hari menelpon 2 kali. Pak Bupati gini, oh iya. Wah, habis komunikasi dengan Bupati, jalannya langsung beda. Petentang-petenteng gini. Saya temannya Bupati. Enggak khawatir apa-apa, karena saya temannya Bupati. Kamu enggak khawatir hari besok? Enggak, kenapa? Teman saya Bupati. Orang baru punya teman bupati, jenderal, gubernur aja sudah bangga dan gayanya begegak-begegak. Lah ini banyak orang ngaku setiap hari berkomunikasi dengan pemilik jagat raya. Nggak main-main loh. Berkomunikasi katanya, ngobrol-ngobrol dengan pemilik jagat raya. Bukan dengan Mark Zuckerberg, bukan dengan Bill Gates. Bukan dengan Raja Inggris, bukan. Tapi komunikasi dengan pemilik jagat raya. Sekali lagi ya. Hari ini banyak orang mengaku setiap hari berbincang-bincang, berkomunikasi dengan pemilik jagat raya. Tapi hidupnya kok masih stresan, masih bingung, masih takut. Anda haus minum air, tadi saya kasih contoh. Lu langsung terasa efeknya. Lu Anda bingung, stres masalah kehidupan, cerita sama yang punya hidup. Lah kok masih bingung? Anda stres punya masalah aja, ngomong sama psikolog aja bisa. Psikiater, psikolog. Masalah bisa dibantu selesai kok. Masa ngobrol dengan Sang Pencipta Maha Kuasa? Kok efeknya itu nggak nyata gitu loh maksud saya. Kenapa nggak nyata? Berkomunikasi dengan Sang Pencipta sehari 7 kali katanya. Masih bingungan, masih takut, masih khawatir. Besok anak saya bagaimana? Nanti suami saya kalau digondol WW bagaimana? Istri saya kalau digondol garangan bagaimana? Nasib keluarga kami gimana ya? Besok bagaimana? 2 hari lagi bagaimana? 3 tahun lagi bagaimana? 10 tahun lagi. Masih khawatir. Karena Sang Pencipta yang Anda pikir hanya hayalan, halusinasi. Anda berkata, saya haus, saya minum air. Anda tidak pernah minum. Anda mengaku lapar.
Katanya sudah makan, ternyata Anda belum makan. Begitulah orang-orang yang mengaku berkomunikasi dan kenal dengan Sang Pencipta. Ternyata Sang Pencipta yang dikatakan, yang diberitakan tidak lebih daripada halusinasi, hasil khayalan. Oke teman-teman, sekian ya live pada kali ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah pay attention. Kita lanjut di perbincangan yang lainnya. Sip.